jelas, pemberi tugasnya jelas, SOP-nya jelas. Kalau Bapak Ibu operator di SIKNJ di tingkat desa ini tadi seperti Bapak bilang kan masih ngambang, walaupun memang upaya ikhtiar itu sudah sedang dilakukan. Prosesnya sudah maksimal, ikhtiar untuk pembenahan ininya juga sudah dilakukan. Jadi ikhtiarnya sudah dilakukan, tinggal barangkali mudah-mudahan dalam waktu dekat nih Pak Dede ya, dalam waktu dekat ada perubahan kebijakan atau kebijakan baru kaitan dengan tata kelola di Kabupaten Ciamis kaitan pemutihan data ini. Nah, ini teman-teman pendamping, ini 2021 ini ada kebijakan dari Kementerian Sosial Pak Dede nih tentang kebijakan graduasi KPMPKH untuk di tahun 2021 ini. Kalau dari sisi target nilainya sebesar kurang lebih 10%. Artinya teman-teman ini nanti akan intens koordinasi dengan pemerintahan desa. Karena yang mempunyai wilayah di tingkat desa, hubungan secara langsung dengan masyarakat, pemerintahan desa, termasuk karena memang ada fungsi operator SIKNJ di tingkat desa, maka teman-teman nanti pasti melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu kasih pelayanan di tingkat desa. Tinggal harapannya bagaimana pola komunikasinya, nanti teman-teman secara teknis akan berhadapan, akan melakukan koordinasi di tingkat desa. Dan ini juga kaitan dengan data ini seperti tadi disampaikan, pasti, kalau menurut saya bukan pasti, adalah yang hari ini masyarakat ini membutuhkan bantuan, masuk kriteria untuk menerima bantuan. Ada tidak Pak Dede yang kriteria masuk bantuan tapi belum masuk di SIKNJ atau di database? Masih ada nggak kira-kira? Kebetulan untuk fakta lapangan ada. Adanya sedikit, agak banyak atau banyak gitu? Sedikit sih, sedikit. Ada beberapa orang yang sudah mendapatkan bantuan tapi dia tidak tercover di DTKS. Berkaitan, terutama itu berkaitan kemarin yang menerima bantuan dari BST yang langsung melalui pihak ketiga, contoh yang melalui bank, ada yang melalui kantor pos. Itu saya cek ternyata DTKS-nya tidak ada. Tapi dia mendapatkan bantuan seperti itu. Itu di wilayah kami ada terjadi seperti itu. Tapi pas konsultasi dengan rekan-rekan itu sama seperti itu, cuma tidak signifikan, cuma sebagian kecil. Nah, ini juga apakah berbanding lurus tidak dengan orang yang atau masyarakat atau keluarga yang idealnya dia mendapatkan bantuan, artinya layak mendapatkan bantuan, dengan data yang ada di TKS yang sudah tidak layak mendapat bantuan? Berbanding lurus tidak? Maksudnya ini bisa masuk, tapi ini yang sudah tidak layak bantuan ini harus keluar dulu gitu, atau gimana Pak? Sebetulnya banyak sih hal seperti itu, apalagi situasi kondisi sekarang saat ini, dampak dari COVID kemarin, jadi tingkat ekonomi lebih ke bawah. Jadi kelihatannya orang yang diputus kerja, kerja di PHK itu kan kehidupannya berubah drastis karena penghasilan pendapatannya jadi berubah. Otomatis itu kan perlu diperhatikan. Nah, sebetulnya kita kemarin udah memasukkan ke SIKNJ, tapi permasalahannya SIKNJ itu kan lama waktunya 1 tahun untuk mendapatkan nomor. Kebetulan yang udah mendapatkan nomor juga masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Ya, termasuk yang umum lah, maksud umum begini, seperti KIS. Secara otomatis ada yang menerima KIS tapi belum mendapatkan bantuan, BPNT belum, BST tidak, tapi KIS udah mendapatkan. Itu banyak seperti itu. Terus kita juga tidak diberi kewenangan untuk menentukan A, B, C, D-nya misalkan. Yang bisa gitu cuma membuang, cuma menderet. Seperti itu. Kalau mau masukkan misalkan cadangannya ada sekian orang, pinginnya yang ini, bisa. Jadi tergantung yang dia. Bahkan nanti teman-teman yang graduasi PK itu kalau membaca di Juknis atau di petunjuk kebijakan 2021 itu, bagi KPMPK yang nanti graduasi itu
idealnya seluruh bantuannya selesai Pak Dede. BPNT-nya katakanlah ada KPM PKH graduasi mandiri sejahtera. Nah, ia akan digraduasi keluar. Nah, karena dia juga setelah diidentifikasi mendapatkan sembako, KIS, KIP, dan seterusnya. Nah, kalau dengan tahapan yang sekarang itu nanti mereka keluar seluruhnya. Nah, kira-kira menemukan hambatan nggak Pak Dede ini? Karena nanti agar meningkatkan kualitas sosialisasi teman-teman baik ke KPM-nya maupun ke operator di tingkat desa, kira-kira gimana nih saran Pak Dede nih? Kalau saran menurut kami, kalau seandainya itu memang udah segi ekonomi udah ada perbaikan berdasarkan bantuan yang dari PKH, secara konsekuensi yaitu udah bisa hidup mandiri gitu kan dari lapangan. Secara otomatis kalau seandainya memang itu keluar dari PKH, untuk bantuan yang lainnya itu seharusnya di stop, ya di stop. Kenapa? Sebab masih banyak masyarakat yang di bawah yang belum mendapatkan bantuan. Sebenarnya target masyarakat itu bantuan yang jadi idaman itu PKH. Jadi acuannya pingin PKH gitu kan. PKH diperhatikan betul-betul. Nah, tapi justru ada kejadian di wilayah kami dia mendapatkan PKH tapi berjalan berjalan sampai sekarang, tapi BPNT-nya justru tidak ada. BPNT-nya tidak dapat. BPNT tidak dapat. Kalau seandainya BPNT dapat tapi PKH enggak, itu makan biasalah ya biasa. Tapi yang namanya PKH masih dapat tapi BPNT-nya tidak, itu kan yang jadi PR kita bersama, ada permasalahan apa gitu kan. Sebenarnya tingkatannya itu kan PKH itu paling bawah gitu kan, tingkatannya paling bawah. Kenapa yang paling bawah tingkatan secara otomatis nomor 2, nomor 3 harus mendapatkan, justru terbalik gitu. Nah, itu. Ya, jadi itu memang betul karena di KPM PKH ada hak juga ada kewajiban untuk mendapatkan sembako, KIS, KIP dan seterusnya. Tapi karena perubahan kebijakan 2021 ini, bahwa teman-teman atau KPM PKH yang digraduasi ini memang secara mental harus lebih siap. Dan dukungan si ekonomi juga harus sudah betul-betul siap, karena bantuan lainnya BPNT, KIS, KIP dan sebagainya nanti secara otomatis akan di stop atau keluar, karena kuncinya kan tadi di DTKS. Maka teman-teman pasti nanti laporannya koordinasi, komunikasi, konsultasi di tingkat pemerintahan desa pasti dengan Bapak Ibu pemerintahan desa, juga salah satunya dengan operator SIKNJ di tingkat desa. Nah, Pak Dede, ini kita sudah agak lama ini diskusi. Tinggal ini kan tadi ada yang dimungkinkan dia layak mendapatkan bantuan tapi belum masuk database. Kira-kira ada nggak himbauan dari Pak Dede, juga mungkin mewakili kasih pelayanan yang lain atau operator SIKNJ yang lain, bagi masyarakat yang hari ini belum mendapatkan bantuan tetapi dirinya secara pengakuan dirinya belum dilihat kriteria, saya itu padahal layak gitu tapi tidak mendapat bantuan, kira-kira himbauannya apa? Himbauan untuk masyarakat, untuk masyarakat kita berikan pemahaman yang berkaitan dengan data, permasalahan yang tadi berusaha disampaikan semaksimal mungkin ke masyarakat biar masyarakat tahu gitu permasalahan sebenarnya. Terus himbauan yang lebih atas itu kan banyak data DTKS yang belum mendapatkan bantuan. Ya, secara otomatis cobalah diperhatikan data-data itu. Jangan udah punya data DTKS tapi belum mendapatkan bantuan. Sebenarnya yang jadi permasalahan, data DTKS kan bisa diakses oleh masyarakat secara langsung. Ada cek bansos, cek DTKS cek bansos. Justru di cek bansos saya menerima ini buktinya, tapi justru di lapangannya tidak. Nah, itu yang jadi permasalahan kita semua. Terus dia punya DTKS tapi belum mendapatkan bantuan apa-apa. Mungkin harapannya yang punya DTKS itu untuk diperhatikan semaksimal mungkin. Kalau misalnya himbauan nih, karena memang terutama di PKH lah, terutama di PKH karena ada KPM juga yang bisa jadi terindikasi
kondisi ekonomi sudah bagus. Kalau kami teman-teman pendamping ini selalu mensupport nih, memotivasi. Ayolah kalau yang sudah mapan, sudah mulai tatanan ekonominya sudah mulai bagus, menyiapkan diri untuk graduasi. Walaupun memang tantangannya agak berat itu. Wah apa kan ini. Nah kira-kira himbauan Bapak pasti ini semualah sama. Menghimbau kepada para KPM PKH terutama yang sudah agak layak gitu, yang sudah memasuki pantas digraduasi, kira-kira himbauannya apa? Kalau untuk masyarakat penerima PKH, ya sebetulnya masyarakat itu sendiri sebetulnya udah sadar sih, apalagi berkaitan dengan penyampaian dari pendamping bahwa kalau seandainya udah 5 tahun kalau 5 tahun udah bisa hidup mandiri, secara otomatis dia harus udah turun gitu kan, udah berhenti dari kepesertaannya. Nah cuma harapan kami seperti ini, kalau seandainya orang itu udah betul-betul layak untuk diberhentikan, ya diberhentikan. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya gini, orang ini udah dinyatakan berhenti, ya. Apalagi waktu itu udah pernyataan pengunduran diri bersama di depan kita semua, terutama BPD semua hadir bahwa orang ini ABC mundur gitu kan dari ikut peserta. Tapi beberapa bulan kemudian ternyata tidak, masih berjalan. Nah, yang jadi permasalahannya justru reaksi dari masyarakat lain. Katanya itu diberhentikan, tapi kenapa itu masih menerima bantuan? Nah mungkin itu ya harapan kami kepada pendamping PKH. Kalau seandainya memang itu udah mapan, ya udah aja. Ya. Oke. Jadi teman-teman pun hari ini 2021 ini sudah mulai sedang insya Allah merancang program 6 bulan ke depan kaitan dengan tahapan graduasi, dan insya Allah secara teknis pasti nanti nih tentu akan koordinasi konsultasi dengan pemerintahan desa, salah satunya dengan operator SIKNJ di tingkat desa. Ini Pak Dede terakhirnya, ini sudah panjang nih durasinya, tetapi luar biasa nih informasinya luar biasa, sangat berharga. Begitu juga kita teman-teman nanti jadi tahu nih, bukan keluhan, hambatan yang ditemui oleh Bapak Ibu operator SIKNJ itu kondisinya begini, harapan kedepannya seperti ini juga. Ya pendamping PKH sih agak sering koordinasi kan dengan dengan pemerintahan desa, terutama wabil khusus salah satunya dengan operator SIKNJ. Nih terakhir nih Pak Dede, terakhir kaitan dengan data atau DTKS. Jadi kan tadi sudah ada bukan himbauan bagi masyarakat yang belum menerima, kalau memang sekiranya memenuhi kriteria dan belum masuk di DTKS, tinggal datang ke pemerintah desa. Nah itu pemerintah desa atau operator SIKNJ kan mengukur, kan begitu ya, mengukur sejauh mana kelayakan untuk diinput di SIKNJ misalnya. Nah terakhir, harapan Pak Dedek secara keseluruhan kaitan dengan data, dengan penanggulangan kemiskinan, dengan program-program bansos, dengan program-program yang lainnya, harapan secara ideal kira-kira bagaimana? Harapan kami untuk masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi di bawah, harapannya ada peningkatan. Kenapa ada peningkatan? Justru kalau diberi bantuan itu jangan selamanya mengharapkan dari bantuan dari pemerintah. Sampai kapanpun diberi oleh pemerintah itu nggak bakalan ada ujungnya. Tapi mungkin itu PR kita semua, PR kita semua untuk minimalisir berkaitan dengan kemiskinan. Jangan sampai apalagi dampak COVID, kemiskinan Kabupaten Ciamis justru membludak. Berarti kita tugas semua lah. Meskipun tadi apa yang disampaikan, masyarakat bereaksi minta dimasukkan ke SIKNJ seolah-olah kita ingin bantuan. Kita posisi ada di pelayanan masyarakat. Kalau ditolak kasus juga kan. Makanya ya kita seadanya. Tidak ada manipulasi data seadanya. Rumah seperti itu ya seadanya seperti itu. Mudah-mudahan yang lebih atas melihat situasi kondisi data. Jadi terima kasih ini Pak Dede, harapannya secara keseluruhan sudah disampaikan, dan kami pun sebetulnya salah satu SDM pelaksana PKH, SDM Kesos,
tentu ingin memberikan yang terbaik, kemudian mengadvokasi, memfasilitasi para KPM ini untuk lebih cepat berdaya, cepat graduasi. Nah, tentu dengan dukungan dari berbagai pihak. Kaitan seperti tadi barusan, kalaupun menarik nih kata Pak Dede. Jadi bantuan ini jangan dianggap akan terus menerus dari pemerintah, tapi harus berpikir lebih produktif bagaimana bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan itu. Oke. Tadi terakhir nih dari Pak Dede sudah, tetapi catatannya adalah bagaimana data ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu operator SIG-NJ di tingkat desa maupun di kelurahan juga perlu kejelasan, karena tadi ada kebimbangan, ternyata perlu kejelasan yang sehingga walaupun memang itu sudah bagian dari tugas, tetapi intinya perlu ada kejelasan dari sisi regulasi. Yang kemudian himbauan juga bagi masyarakat yang merasa dirinya layak mendapatkan bantuan tetapi belum menerima bantuan, begitu juga belum masuk di SIG-NJ atau di data DTKS, silakan bisa datang konsultasi ke operator SIG-NJ, kira-kira alur prosesnya itu seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu masyarakat bisa datang dengan ukuran dirinya, nanti akan disesuaikan dengan kriteria yang ada di SIG-NJ di DTKS masuk atau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sobat sosial semuanya, Sapa Kata kali ini luar biasa nih. Ini lah pokoknya luar biasa ini materinya. Jadi jangan lupa saksikan terus Sapa Kata, program Sapa Kata ini. Mudah-mudahan tentu ini memberikan informasi yang baik, mudah-mudahan memberikan kebaikan buat semuanya. Terakhir Pak Dede, 3 kata untuk Ciamis. Harapan untuk Ciamis 3 kata. Ya. Ciamis untuk data kemiskinan. Ciamis yes. Ya. Ciamis data kemiskinan yes. Mantap. Terima kasih Pak Dede. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya kali ini, tapi barangkali nanti walaupun tidak di hadapan kamera kita bisa lebih diskusi lebih banyak kaitan dengan bagaimana penanggulangan kemiskinan ke depan, terutama salah satunya dengan data-data ini. Teman-teman sekalian, terakhir dari saya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan nilai kebaikan buat semuanya kaitan dengan kelancaran keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Terutama salah satunya adalah data bersih, data padan di NIK di Dukcapil, sehingga tidak ada yang ganda-ganda, tidak ada data yang ditidurkan. Demikian, terima kasih Sapa Kata kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.